Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini, pada minggu pagi hari ini, kita memulai kembali kajian fikih kita. Kemarin kita ngajinya tauhid, ini kita ngajinya fikih. Nah, yang lalu untuk pembahasan fikih kita sudah membahas tentang masalah al-istinja, ya kan? Istinja itu apa artinya? Cebok. Kalau dia pakai air namanya istinja. Selain daripada air namanya istijmar. Ada yang ingat? Yang ingat boleh pulang. Nah, ada yang ingat? Saya ulang, kalau dia pakai air namanya istinja. Selain daripada air namanya istijmar. Nah, maka ini saya rekam semua pengajian kita dari awal sampai sekarang. Dan saya itu kirim ke grup, ada dibuat grup. Ya Kak ya, ada dibuat grupnya. Nah, nanti bisa ditengok bagi yang lupa atau apa, supaya kita terus berkesinambungan untuk bisa paham. Kemudian setelah selesai kita membahas tentang al-istinja wal istijmar, maka pembahasan baru kita, apakah buang air kecil atau buang air besar ini boleh sembarangan saja? Maka dijelaskan sama ulama, wa yajtanibu istiqbalal qiblati wastidbaraha fis sahra'i. Wa yajtanibu wujuban qadiyul hajati. Wajib bagi seseorang yang buang hajat. Nah, ini pembahasannya. Ngapai kewajibannya? Yajtanibu, menjauhi, wujuban secara wajib, qadiyul hajat, bagi yang buang hajat tersebut. Buang air kecil dia, buang air besar, apa yang harus dia jauhi? Istiqbalul qiblati. Tak boleh orang itu ketika buang air menghadap kiblat. Nah, tak boleh dah. Kiblat sholat misalnya contoh ke sana, sengaja dia di tengah padang rumput, nggak ada tertutup apapun, malah menghadap ke kiblat dia buang airnya. Boleh nggak? Tak boleh. Kenapa? Karena itu menghinakan kiblat. Maka kiblat yang mulia tidak boleh dihinakan dengan sembarangan. Nah, begitu. Ya adik-adik ya. Ini yang adik-adik sering nih, pantang nampak tembok langsung ditembakkannya aja. Nah, ini nggak boleh. Mana tahu temboknya ternyata ngadapnya ke kiblat. Nah, jadi sepantasnya bagi kita kalau mau buang air kecil atau buang air besar, tengok-tengok dulu. Kiblat itu di mana? Al-an wahia al-Ka'bah. Sekarang namanya Ka'bah. Di mana? Di Makkah. Dulu kiblat kita bukan di Makkah, bukan di Ka'bah. Kita enggak menghadap ke Ka'bah dulu. Selama 16 bulan Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap Baitul Maqdis. Di mana? Palestina. Sejarah penting dalam Islam bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkiblat ke tanah Palestina. Nah, itu dia. Yang sekarang ambil alih orang Israel. Masjid Al-Quds. Itu yang menjadi perebutan di akhir zaman ini. Kenapa? Ada 3 kaum besar di sana. Ada Islam, ada Kristen, ada Yahudi, Zionis yang ingin memperebutkan wilayah tersebut. Bahkan mereka yakin ada di tanah di Masjid Palestina itu ada sebuah tanah gundukan. Nah, tanah gundukan ini agak tinggi sedikit. Orang-orang Zionis meyakini bahwa disitulah Tuhan bersemedi beserta Nabi Musa alaihissalam. Jadi keyakinan orang-orang Zionis
dari kalangan Israel, mereka meyakini bahwa Tuhan ada di situ. Nabi Musa ada di situ. Mereka nggak mau ngakui nabi selain daripada siapa? Nabinya orang-orang Israel. Nabi Muhammad nggak pakai sama mereka. Mereka yakin, jangan salah Bapak Ibu sekalian, orang Israel itu mereka meyakini Allah sebagai Tuhan, sebagaimana kita meyakini Allah sebagai Tuhan. Sama mereka meyakini. Tapi mereka mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi mereka. Disitulah letak kafirnya mereka. Nah begitu. Kita lanjut ya. Kemudian apalagi yang nggak boleh? Wastidbaraha fis sahra. Juga membelakangi kiblat. Nggak boleh kita buang air kecil menghadap kiblat. Nggak boleh pula kita membelakangi kiblat. Nggak boleh. Dengan syarat tapi in lam yakun bainahu wa bainal qiblah satirun aukan. Tapi dengan syarat sekiranya menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat tersebut illam yakun, kalau enggak ada bainahu antara orang yang buang air kecil tadi atau buang air besar wa bainal qiblat, dan di antara kiblat tersebut satirun sebagai penutup. Artinya kalau di alam terbuka dia langsung menghadap ke kiblat atau membelakanginya haram. Tapi kalau sekiranya nih ada kamar mandi kita kan, mohon maaf ternyata kamar mandinya menghadap ke kiblat. Tempat pembuangan septic tanknya itu langsung dia membelakangi kah atau menghadap ke kiblat? Kalau ada satir penutupnya maka berubah statusnya menjadi boleh, nggak haram lagi. Begitu. Jadi apa yang menyebabkan haram atau tidak haramnya penutup tersebut? Karena dengan ditutupnya berarti dia mengihtiramkan kiblat tersebut. Ya, Pak ya. Ini biasa juga laki-laki ini kalau buang air kecil sembarangan aja. Di alam terbuka langsung tembak aja dia. Ya, nggak boleh, haram. Apalagi keharamannya? Itu pun kadang nggak cebok. Nah ini dia payahnya. Nah jangan sampai itu kita lakukan. Udah ya. Jadi jelas Bapak Ibu sekalian, kalau sekiranya bangunan tersebut tertutup dia, artinya kalau kita jongkok nggak nampak kita jongkok dengan bangunan yang kita tutup tadi. Saya nggak punya bangunan Ustadz, boleh nggak nutupnya pakai kain-kain aja? Nggak apa-apa. Yang penting dia terhalang, tidak langsung transparan menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Itu nggak boleh, haram. Nah jelas ya Bu. Nanti ibu kalau pulang nih sampaikan ke anak-anak juga. Mana tahu punya anak laki-laki atau punya suami laki-laki. Ya kan? Mana tahu. Nah, sampaikan, nggak boleh buang air kecil atau buang air besar sembarangan. Kalau dia mau menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat, wajib ada satir. Tembok kah, kemudian kain penutup kah, dan sebagainya. Dan itu nggak boleh nampak pas ketika dia jongkok. Harus lebih tinggi. Setidaknya berapa? 2/3 zira. Semana segini. Kalau misalnya dia mau menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, kalau sekarang kan kiblat kita kan di Ka'bah, ya kan, di Makkah. Boleh nggak menghadap atau membelakanginya? Udah jelas tadi nggak boleh. Bagaimana dengan kiblat masa lampau yang 16 bulan Rasul menghadap ke Baitul Muqaddas, tanah Palestina? Kalau kita menghadap ke sana untuk buang air kecil atau buang air besar, bagaimana hukumnya? Famakruhun, hukumnya makruh. Sekalipun tidak jadi kiblat lagi, tapi masih berefek membekas bahwa di situ peninggalan sejarah penting. Rasul pernah menghadap kiblat ke bumi Palestina.
Nah itu pentingnya, mulianya tanah Palestina. Masalahnya Rasul nggak pernah menghadap ke kiblat ke Belawan. Nah jadi Belawan nggak penting bagi. Ya Allah. Andai Rasul disuruh ngadap kiblat ke Belawan, Belawan menjadi pusat peradaban nantinya. Ya Allah. Ya jelas ya Pak ya Bu. Wa yajtanibu adaban qadiyul hajat. Dan juga wajib ngapain nih? Menjauhi untuk menjaga adab bagi yang buang hajat tersebut, al-baul fil ma'ir raqid, di air yang tenang. Kalau ada air yang tergenang, misalnya air berkelopak, nah air tersebut tenang kan, nggak boleh dia buang air kecil situ sembarangan. Apa ya bahasa kita? Mungkin ada galian. Nah galian tersebut kan mengeluarkan air mata airnya keluar. Nah tak boleh di air tersebut dia buang air besar kah atau buang air kecil. Khawatir nanti orang yang melintas mungkin pakai air itu. Maka nggak boleh dia buang sembarangan. Haram hukumnya. Dan itu wajib kita jaga adabnya. Kenapa? Karena orang nggak tahu apakah kita pernah buang air kecil di situ atau tidak. Sama seperti halnya kalau kita di kolam renang. Nah ini dia. Kolam renang kan jumlahnya berkubik-kubik. Bukan seliter 2 liter lagi Bu. Nah ini gimana? Kalau kita buang air kecil di dalamnya, ya buang air besar mungkin enggak lah. Buang air kecil. Biasanya orang-orang malas bangkit dia. Di kolam renang tuh dilepaskannya aja. Bagaimana itu hukumnya? Nah airnya kan udah berkubik-kubik. Iya kan? Enggak lagi dia seliter 2 liter. Maka hal yang demikian kalau dipakai untuk mandi di kolam renang tersebut, nah ada 2 hukum. Ada yang bilang makruh dan ada yang bilang haram. Karena bukan cuman dia seorang yang mungkin melepaskan air tersebut, mungkin dari beberapa manusia yang masuk ke dalamnya juga ikutan ngelepas air tersebut. Maka kita ambil secara ihtiyat. Tidak kita haramkan tapi kita ambil hukumnya makruh. Ya. Jangan sampai nanti saya bilang haram, tiba-tiba kolam renang pasar 5 udah tutup dia. Udah nggak ada lagi. Enggak. Tapi kalau sekiranya air tersebut mengalir kayak di sungai. Nah, sungai itu kan biasanya ngalir. Gimana kalau kita buang air kecil atau buang air besar di sungai tersebut? Boleh nggak? Silahkan saja, sah-sah saja. Tapi ditutup dia pakai satir. Jangan sampai nampak orang kita lagi buang air kecil atau buang air besar. Ditutup pakai adab dia. Kita buangnya di sungai tersebut nggak apa-apa karena dia mengalir. Walaupun nanti ngalirnya ke Belawan. Nah, contoh. Boleh nggak? Boleh. Nah, andai kata kita buangnya di atas, tiba-tiba orang mau beruduk di bawah, gimana ini? Silahkan dulu badonya lewat, ikan badonya lewat. Setelah selesai, barulah dia boleh ambil wudhu tersebut. Jelas ya Pak ya Bu? Udah loh Ustadz, nanti gak selera makan kami. Enggak, ini kita cerita hukum. Kemudian ya. Wa yajtanibu aidan al-baul wal ghaid tahta syajaratil musmirati. Wajib juga seseorang itu menjauhi, tidak boleh dia buang air kecil dan buang air besar tahta syajaratil musmirati, di bawah pohon yang sedang berbuah. Lagi orang mau panen, di situ buahnya lebat, di situ pula dia buang air kecil, di situ pula dia buang air besar. Ini nggak boleh. Kenapa? Mengganggu orang yang mau panen tersebut. Kan memang dengki kali lah pula dia. Di situ orang mau panen, situ dikencinginya. Ya kan? Di situ orang mau panen, di situ dia BAB. Nggak boleh, haram. Kenapa? Karena menyebabkan orang nanti kesulitan dia. Ya, mencari sumbernya di mana. Nah, itu nggak boleh. Kalau sekiranya dia nggak berbuah, pun juga nggak boleh. Nggak boleh.
Kenapa? Dia khawatirkan orang nanti pada pohon tersebut mungkin dia mau kasih pupuk, ya, atau mungkin dia mau berteduh sejenak. Makanya nggak boleh sembarangan ketika kita mau buang hajat asal lepas saja, nggak boleh. Jelas ya Pak ya Bu, adik-adik sekalian, jangan sembarangan ada pokok pisang orang dikencengi, jangan. Ya, ada pokok jengkol orang walaupun aromanya sama-sama bau, nggak boleh dikencengi. Nah itu nggak boleh. Saya nggak di bawah pohon itu Ustaz, saya tampung. Tapi setelah saya tampung, saya siram di pohon itu, juga haram, tak boleh. Nah ini adab yang harus kita jaga. Kalau di Mesir itu hampir rata-rata saya lihat, nah ini dia, mereka nggak menjaga adabnya. Di tembok terbuka pun mereka lepaskan aja itu, udah kayak supir-supir angkot itu. Kalau terdesak dia tinggal tembakkan aja. Nah ini salah satu menyebabkan ini ya Bu, ada hal yang nanti Allah azab terus menerus, dosanya kecil tapi berkesinambungan Allah azab, Allah laknat. Apa itu? Dosa orang yang buang air kecil tidak pernah cebok. Nah ini dia, hati-hati. Ada itu hadisnya di dalam hadis Al-Imam Bukhari. Satu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah tembok. Udah lewat di sebuah tembok, kemudian ada di situ dua kuburan. Rasul yang dengan mukjizatnya Allah kasih beliau untuk memperdengarkan orang yang berada di dalam kubur tersebut, ternyata kedua-duanya lagi teriak sedang diazab. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sejenak memohonkan ampun untuk orang yang diazab ini di dalam kubur tadi. Ditanyalah sama sahabat, kenapa wahai Rasul? Maka Rasul menjawab, yu'adzibani, kedua-duanya diazab bukan atas dosa besar, bukan dosa besar, tapi dosa kecil. Apa itu wahai Rasul? Yang pertama, bahwa orang ini setiap kali buang air kecil tidak pernah melakukan istinja. Nah inilah dia parahnya. Hati-hati, dosanya memang kecil, tapi kalau diazab terus-menerus sanggup rupanya ibu bapak, kan enggak kan? Nah apalagi yang nyiksa itu yang syadidul quwa, yang memang betul-betul menhantam saja, dia nggak ada belas kasih. Kalau kita di dunia ini mungkin maling motor dan sebagainya, habis kita pukuli timbul juga rasa kasihan kita nengok dia udah pecah mukanya, bibirnya dan sebagainya, masih ada rasa kasihan. Kenapa? Karena sifat manusiawi kita masih dikasih Allah, ya kan? Kalau malaikat nggak ada cerita kasihan, aduh udah babak belur dia, makin dihajar terus. Nah begitulah siksaan Allah terhadap orang-orang yang senantiasa ngapain? Tidak menjaga istinjanya dengan baik. Nah begitu. Ya adik-adik sekalian ya, kalau misalnya kalian buang air kecil, pastikan kalian beristinja. Jangan sembarangan buang namun nggak cebok, itu nggak boleh. Dilaknat sama Allah. Kita lanjut Bu, Pak. Lanjut ya. Wa yajtanibu aidan fi tariqi al-masluk linnas. Tak boleh juga buang hajat di tengah jalan. Di situ orang lintas, di situ dia buang. Nah, kalau bahasa kampungnya apa? Ini manusia badau ini. Jadi di situ orang lintas, di situ dia buang, itu nggak boleh. Kenapa? Mengganggu orang sedang berjalan. Tak boleh, haram itu. Menyebabkan apa? Yang pertama, orang kan yang melintas ini berbeda-beda hajatnya. Ada yang dia mau pergi ke masjid, ya kan? Ada yang dia mungkin mau ngapain nih? Ada yang dia mau kerja dan sebagainya lah, mau ke pasar. Nah kalau sekiranya dia buang air kecil di tengah jalan, itu kan kena ban keretanya najis. Boleh jadi yang perempuan ini kan roknya panjang, terseret-seret, kena pula dia. Jadinya najis baju si kawan tersebut. Nah ini yang harus dijaga. Sama juga halnya seorang peternak gak boleh membiarkan ternaknya itu di jalan. Haram.
Ini karena nggak ngaji dia, makanya dia bebaskan ternaknya di jalan. Hati-hati. Kenapa? Karena ternak ini nakal. Dia akan buang air sembarangan di jalan tersebut. Mau dia lembu, mau dia kambing, dan sebagainya. Makanya hati-hati yang punya hewan ternak. Jangan biarkan dia sembarangan merayap berjalan di jalan lintas, jalan umum. Ada yang punya, Pak? Bu? Nah, syukurlah, alhamdulillah. Ya. Ayam. Kalau ayam nggak apa-apa lah, masih kecil dia. Ya. Ya Allah. Ya nggak boleh itu, misalnya contoh, kalau punya lembu, kita kan sering tuh kalau lewat di kampung-kampung itu. Nah, dibiasakan mereka orang-orang kampung nih karena mereka nggak ngaji, nggak paham. Semoga Allah ampunilah. Nah, itu doa terbaik kita untuk mereka, semoga Allah ampuni. Dan itu memang nggak boleh. Pertama, itu kotoran najis. Kalau kena di ban orang tersebut atau mungkin kena ke pakaian orang, nah gimana? Kan akan bernajis bannya, pakaiannya. Menjadikan apa? Nanti masuk dia singgah ke area masjid, masjidnya jadi kotor. Iya kan? Masuk dia ke area yang mungkin tadinya bersih pakaiannya, bisa dipakai untuk sholat. Karena keseret dia, kena berkas najis tersebut, menyebabkan dia nggak bisa sholat kecuali cuci dulu. Nah, ini hati-hati, Bu. Bagi yang ngaji, sampaikan. Mungkin kita punya sanak saudara yang mungkin ternaknya banyak berkeliaran di tengah jalan. Nah, itu sampaikan agar dijaga. Salah siapa kita mau beternak? Maka hasil dan konsekuensi yang harus kita terima, kita jagalah dengan baik dan benar supaya nggak berkeliaran juga. Gitu. Maka kita yang punya peliharaan harus siap dengan segala konsekuensi yang kita pilih. Kan kita yang pengen menjadi seorang pengembala lah bahasanya ya, punya ternak lah. Maka segala keperluan ternak tersebut ya Anda harus tanggung jawab. Gitu. Ya bisa ya, Bu ya. Ya Allah. Saya ternak kucing, Ustaz. Kucing nggak jadi masalah. Ya. Mana tahu kan? Oh, saya ternak ayam, Ustaz. Nah, ternak ayam nggak jadi masalah. Tapi yang membuat masalah kalau dia udah mengurumun di jalan-jalan tersebut, menyebabkan orang terhambat untuk berlalu lintas. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Wa fi maudhi' adh-dhil. Dan katanya juga nggak boleh di tempat orang bernaung. Biasanya ada pohon-pohon yang rindang, itu kalau orang sedang kepanasan, biasanya berteduh di bawah pohon tersebut. Nah, itu pun juga kita adabnya nggak boleh buang air kecil di situ. Nggak boleh. Karena itu dipakai orang suatu waktu untuk berteduh. Sementara kita udah buang najis di situ, maka haram juga, nggak boleh. Itu. Iya, Pak ya. Iya, Bu ya. Nggak boleh. Ini yang ikut ngaji ini nanti kalau misalnya punya anak sampaikan, punya suami sampaikan, ya atau punya tetangga sampaikan, supaya juga mereka paham. Kita bukan menjadi manusia yang paling tahu, enggak. Kita berusaha menyampaikan apa yang sudah kita ketahui. Kadang memang begitu, Bu, Pak, respon manusia. Ketika kita sudah nyampaikan yang baik, dikiranya kita sok paten. Nah, nggak terima dia. Dikiranya bahwa kita pingin jatuhkan dia. Padahal enggak. Niat kita memang lillahi ta'ala menyampaikan apa yang sudah kita dapat. Inilah yang sulit sama manusia lain untuk menerimanya. Kemudian nggak boleh ya di tempat orang bernaung tadi, neduh-neduh dia di bawah pohon. Datang kita yang nakal ini, contohnya buang air kecil dia di situ, nggak boleh, haram. Ya karena belum diselentik jinnya dia kan. Kalau udah diselentik jin, taubat dia nggak mau lagi itu. Satu lagi, apa itu? Wafis saqbi. Dan wafis saqbi. Dan tidak boleh buang air kecil atau buang air besar di lubang. Ada tuh lubang gundukan. Boleh jadi, Bu, Pak. Boleh jadi lubang tersebut tempat singgahnya jin. Boleh jadi. Ada lubang besar. Biasa kalau di
di daerah-daerah perkampungan itu ada tuh nampak gundukan-gundukan tersebut berlobang, datang kita yang nakal, mungkin semut di dalamnya. Udah kita kencengi aja biar tenggelam semutnya. Oh, jangan salah. Boleh jadi di lubang tersebut jin sedang bersemayam di dalamnya. Nah, maka nggak boleh. Nanti jin ini bangsa sifatnya dan sikapnya itu pendendam. Hati-hati. Makanya nanti setelah kita buang air kecil di situ, mohon maaf ini ada yang sakit dia. Ya kan? Ada yang entah kayak mana. Makanya jangan sembarangan. Bahwa manusia yang makhluk itu bukan cuma kita saja. Jin pun juga makhluknya Allah. Jin pun juga punya tempat. Hanya jangan diganggu tempat mereka, maka mereka pun nggak akan mengganggu kita. Selesai. Gitu. Ini kan dalam hidup kita ini ketakutan kali jumpa setan, jumpa jin dan sebagainya. Ngapain takut? Mereka pun takut jumpa kita. Lebih serem kawan nih kan. Contoh. Maka untuk menjadi solusinya, kalau ada gundukan-gundukan tersebut, nggak usah jahil kali tangan. Kita rusak, kita siram, kemudian buang air kecil di dalamnya, nggak boleh. Walaupun yang di dalamnya semut, karena boleh jadi di situ juga ada jin bersemayam. Nah itu nggak boleh. Kita jaga jangan sampai menyakiti antar sesama makhluk, nggak boleh. Kemudian wala yatakallamu. Kalau orang tersebut lagi buang air, nggak boleh ngobrol, nggak boleh bicara-bicara. Kadang ini ada orang tua yang nggak paham, anaknya di kamar mandi asik dipanggili aja. Pulan, lama kali. Sementara dia lagi buang air contohnya. Nah, nggak boleh saat buang air itu bercakap-cakap, nggak boleh. Yang tenang, nikmati. Jangan sampai asik bercakap, merepet pula dia sendiri lagi buang air. Ini nggak boleh. Makruh. Kenapa? Karena karbon yang kita keluarkan itu kan bau, kotor. Boleh jadi dia terhirup sama hidung kita, masuk ke mulut kita, dan itu dapat merusak organ tubuh kita. Begitu. Jadi kalau misalnya orang di kamar mandi, kasih aja mereka waktu mungkin entah 15 menit, 20 menit paling lama. Dah, setelah itu jangan dipanggil. Kan kita punya tangan untuk ngetok. Nah, itu kan kode supaya nyuruh dia cepat keluar. Jadi jangan dipanggil. Nah, begitu. Ya, Pak ya, Bu. Diketok aja kamar mandinya. Kode supaya cepat selesai dan cepat keluar. Karena bercakap-cakap di dalam kamar mandi, apalagi lagi buang hajat, sangat tidak dianjurkan. Senang itu setan itu. Kan ada setan di kamar mandi kan. Nama setannya Khubus dan Khobais. Nah, ada itu setan di kamar mandi yang menunggu jin di kamar mandi. Nama setannya Al-Khubus wal Khobais. Oh, senang mereka. Dari situ nanti dia khayalkannya kita yang aneh-aneh. Iya kan? Dia khayalkannya kita yang buruk-buruk, yang mungkin pikiran kita akan mencapai tingkat syahwat yang aneh. Nah, maka jangan lama-lama juga di kamar mandi. Gak boleh. Kalau sekiranya mendadak memang betul-betul urgent, misalnya contoh orang tuanya pengen bayar sesuatu, ya kan? Dia butuh kepada kunci sepeda motor, terbawa pula sama si anak ke dalam kamar mandi yang sedang buang hajat. Nah, kalau misalnya dipanggil, boleh nggak? Silakan. Karena dalam keadaan darurat akan membolehkan yang terlarang. Kaidahnya ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan yang darurat membolehkan kita melakukan hal-hal yang terlarang. Apa contohnya ini, Bu? Keadaan yang darurat boleh kita melanggar apa yang dipantangkan oleh Allah. Misal contoh, berada di hutan belantara yang nggak ada sama sekali yang bisa dimakan, yang nggak boleh sama sekali kita konsumsi, seperti yang lewat di depan kita hanyalah seekor babi.
Gimana? Boleh nggak kita makan? Nggak ada lagi makanan kecuali itu saja. Nggak apa-apa. Boleh dia ditembak, dibunuh dan sebagainya untuk kita bisa makan. Cuman jangan sampai kenyang. Jangan sampai kenyang. Apalagi sempat-sempatkan kita buat sambal kecapnya. Mana tahu kan? Ya. Sekedar menghilangkan rasa lapar, tidak boleh sampai kenyang. Makan babi boleh? Enggak. Haram. Ya, ada yang pernah coba? Adik mau coba? Ya, yang mau coba silakan sana ke Tanah Karo, banyak tuh. Ya. Enggak boleh sama sekali kita mengkonsumsi B2 atau babi. Ini haram mutlak dalam agama. Ya. Jelas ya, Bapak Ibu sekalian, nggak boleh kita lagi BAB dan sebagainya lah. Buang air kecil di dalam kamar mandi, ngobrol-ngobrol, bercakap-cakap, nggak boleh. Apalagi yang sering kita dengar ini, yang perempuan ini, Masya Allah. Kamar mandi bawa handphone, sambil nge-live dia. Hello guys, lagi di kamar mandi. Ini nggak boleh nih. Yang parahnya lagi, live TikTok pula dia. Nah ini juga satu hal yang dilarang. Janganlah pula di kamar mandi bawa handphone, live TikTok, jogetnya ulat bulu pula. Jangan. Kemudian yang terakhir, wala yastaqbilus syamsa wal qamar wala yastadbiruhuma. Artinya makruh bagi seorang yang buang air kecil atau buang air besar, tidak boleh dia menghadap matahari ataupun bulan. Siang hari ini misalnya contoh, nggak boleh dia buang air kecil tadi, makruh ya, nggak haram. Makruh hukumnya orang yang buang air kecil tadi menghadap matahari atau menghadap bulan, membelakangi matahari atau membelakangi bulan, tak boleh. Jelas Bu? Jelas Pak? Makruh. Nah maka Bapak Ibu sekalian, perihal yang seperti inilah adab-adab dalam buang hajat yang harus kita jaga. Jangan sampai kita udah ngaji namun tak bisa kita amalkan. Na'udzubillah. Mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu sekalian. Kafaina bihadzal kalam wa nastaghfirullahal azim wa syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.